Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat media promosi kesehatan yang baik atau efektif sehingga pesan kita dapat tersampaikan atau diterima oleh pembaca dan audiens kita. Promosi kesehatan atau program-program kesehatan tentunya perlu secara terus-menerus untuk disosialisasikan, seperti contohnya dalam meningkatkan hidup bersih dan sehat. Namun sekarang kendalanya adalah salah satunya media yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan media promosi kesehatan sehingga pesan kita dapat diterima, tersampaikan dan diresapi oleh audiens kita. Ngomong-ngomong soal media, apa sih media itu? Media itu harus kita pahami sebagai alat bantu atau alat peraga dapat kita gunakan untuk menyampaikan pesan yang tentunya dapat dilihat, diraba, didengarkan, dirasakan oleh audiens kita sehingga memperlancar komunikasi yang kita sampaikan. Banyak sekali media yang kita gunakan, contohnya media di dalam ruangan seperti billboard dan sebagainya. Kita bisa menggunakan website. Kemudian ada media cetak yaitu seperti pamflet, brosur, poster dan stiker. Kemudian ada media elektronik yaitu seperti iklan pendek atau film. Ada beberapa komponen yang harus kita persiapkan dalam menentukan promosi media kesehatan. Yang pertama adalah konsep. Konsep sendiri meliputi sasaran dan pemikiran terkait tujuan dari pesan yang kita sampaikan itu apa. Kemudian komponen yang kedua adalah media yang cocok atau efektif untuk menuju sasaran, misalkan video atau poster. Kemudian ada ide dan data. Data yang kita gunakan, materi-materi atau hal atau pesan yang kita sampaikan, kita bisa cari sumbernya. Setelah kita menyusun media, kita membuat proofing adalah untuk mengecek kembali dari penulisan atau hal-hal yang berkaitan dengan media secara konten tersebut. Sebelum kita melakukan penyuluhan atau atau promosi kesehatan tersebut, kita cek kembali. Baik dari sekian banyaknya media yang kita cari dan kita gunakan untuk mempromosikan kesehatan, kita akan pelajari tentang media cetak. Itu salah satunya adalah leaflet. Mana cara membuat leaflet yang baik dan benar agar dapat dipahami dan diresapi oleh pembaca. Jadi apa itu leaflet? Leaflet adalah selembaran kertas yang bertuliskan kalimat singkat, padat, jelas dan mudah dimengerti, dan terdapat gambar yang sederhana di leaflet tersebut. Leaflet sendiri digunakan untuk menyampaikan suatu masalah. Leaflet sendiri digunakan untuk memberikan keterangan masalah seperti masalah diare dan penyakit lainnya. Leaflet sendiri merupakan selembar kertas yang berukuran 20-30 cm. Paling tidak kata-katanya 200 kali 400 kata saja yang ditujukan untuk sasaran tertentu. Apa sih kegunaan leaflet tersebut? Leaflet bisa digunakan untuk mengingat informasi. Apa sih keuntungan dari leaflet ini? Salah satunya bisa disimpan lama dan bisa dibaca sewaktu-waktu. Juga bisa menjadi referensi kepada masyarakat atau audiens kita untuk memberikan pesan. Perhatikan dalam menggunakan
Reflect yang pertama yaitu kelompok sasaran yang akan kita capai, misal lansia atau pasien yang terkena penyakit diare. Kedua adalah tentukan tujuan. Pesan yang disampaikan misalkan memberikan pengetahuan tentang diare di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan poin-poinnya saja. Tidak perlu semua yang ada di dalam Reflect kita sampaikan. Terakhir adalah buatlah garis besar cara penyajian pesan yang akan kita sampaikan di dalam Reflect. Ikuti jenis hurufnya atau tulisannya, dan size suara dan backgroundnya harus serasi. Kemudian sisipkan gambar agar terlihat menarik dan tidak monoton hanya tulisan-tulisan saja. Jadi kita sedikit menambahkan gambar untuk terlihat lebih menarik untuk dilihat. Perhatikan like on-nya, kita harus perhatikan like on dengan tulisan agar seimbang. Teman-teman, itu tadi cara membuat Reflect yang lebih efektif untuk media promkes. Untuk kedepannya, semoga teman-teman lebih mahir lagi membuat Reflect, memperhatikan dari sasarannya, untuk apa tujuan dan isi yang akan kita sampaikan, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat atau audiens kita. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.